Tuhan, dalam nama Yesus, kami ingin persembahkan sepanjang minggu ini bagimu. Kami tahu ada banyak yang akan kau limpahkan kepada anak-anakmu. Jadikan setiap kami bejana yang cukup untuk bisa menampung semua yang kau mau beri. Sebab kalau manusia kami tidak bisa menerimanya, maka semua yang Tuhan anugerahkan akhirnya terbuang sia-sia. Karena itu hamba minta demi nama Tuhan Yesus, berikan itu Tuhan, berikan itu. Berikan itu ya Tuhan, berikan itu. Roh Kudus yang tolong kami pagi ini, Roh Kudus yang membuat kami mengerti. Engkau tolong Tuhan, Engkau tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, dua hari ini minimal saya mau ajak kita lihat apa yang Tuhan mau berikan dari hatinya. Kalau Anda ikuti apa yang saya bagikan hari Sabtu yang lalu, sebenarnya hari-hari ini itu begitu kuat Tuhan bicara, dan bahkan sampai dengan tadi pagi Tuhan masih bicara soal masalah hati. Saya diingatkan Tuhan bahwa ketika pertama kali roh Tuhan melanda kami, satu yang Tuhan pesan, dia berkata, sampaikan apa yang dari hatiku, bukan dari apa yang kamu mau. Dan saya masih ingat tahun-tahun itu, roh Tuhan kerja begitu kuat. Kalau Anda menyaksikan manifestasi kuasa roh Tuhan begitu banyak, kita akan cenderung tergoda untuk bicara tentang karunia roh dan urapan dan sebagainya lebih banyak. Tetapi saya masih ingat hari-hari itu, Tuhan malah meminta kita untuk bicara banyak tentang salib, penyangkalan diri, pikul salib, mematikan daging dan sebagainya. Dan pada ujungnya saya belajar, Tuhan mulai banyak mengurus akan hati kita. Nah, pagi hari ini saya mau ajak Anda belajar dari orang yang bernama Saul. Ini orang yang secara gamblang Tuhan itu mengubah hatinya. Dan perubahan hatinya terjadi berkaitan dengan persiapan untuk dia menjadi seorang raja. Banyak di antara kita merindukan posisi seperti itu, di mana Tuhan memberikan akan otoritasnya yang sebegitu besar, sehingga apapun yang kita mau sebetulnya dia sediakan dengan sangat luar biasa. Tetapi orang tidak mengerti bahwa itu posisi yang sangat berbahaya. Saya sudah melihat ada begitu banyak pelayan Tuhan. Ketika dia masih di bawah, hatinya begitu baik, hatinya begitu pure, hatinya begitu murni, hatinya begitu oke. Pada waktu dia mulai naik ke atas, tiba-tiba semuanya berubah. Ada begitu banyak hal yang ternyata dengan gampang mencemari akan hati kita. Nah, saya ingin mari kita belajar dari pengalaman orang yang bernama Saul ini. Saya berharap saudara bisa menangkap banyak pelajaran yang menarik dari kisah hidup orang yang bernama Saul. Dan sekarang mari kita lihat pada 1 Samuel pasal yang ke-10, ayat yang ke-6, sampai dengan ayat yang ke-12. Ini cerita awalnya bagaimana Saul bertemu dengan Samuel, dan perjumpaan itu mengubah nasibnya. Alkitab berkata begini, maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Ini merupakan nubuatan yang disampaikan oleh Samuel kepada Saul. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Perhatikan ya, begitu roh Tuhan memenuhi seseorang, itu akibatnya dia berubah menjadi manusia lain.
Dan terutama perubahan ini oleh karena pengurapan untuk menyiapkan dia menjadi raja atas orang Israel. Kenapa banyak orang bermimpi, merindukan, ingin sekali terima pengurapan? Karena pengurapan itu mengubah Anda menjadi manusia yang lain. Kenapa banyak orang, ini sederhana. Satu hari, saya ke Ambon. Ini sudah bertahun-tahun yang lalu. Jauh sebelum ada konflik di sana. Saya sering ceritakan ini. Pada waktu itu, saya melayani teman-teman pesat, mereka buat konferensi, saya termasuk salah seorang pembicara. Saya nggak datang hari pertama konferensi dibuka. Saya baru datang itu pada waktu itu 2 hari atau sehari setelah mereka mulai. Saya mendarat di Ambon, dan saya masih ingat betul, di Ambon itu saya mendapat kabar bahwa rumah saya yang pertama-tama dulu itu mendapat saluran telepon. Itu saya masih ingat betul, itu peristiwa di Ambon. Padahal mungkin sudah 20 tahun lalu kali, saudara ya, sudah lama sekali. Ada beberapa hal yang sampai hari ini saya masih ingat, walaupun beberapa hal itu pengen saya lupakan sebetulnya, tapi tetap ingat juga. Dan pada waktu itu, saya sampai di Ambon, saya diberitahu panitia, Pak, Bapak nginep dengan seorang hamba Tuhan lain. Sekamar, ranjangnya 2. Saya bilang, oke lah. Saya masuk ke dalam, saya lihat itu ada, saudara, kopernya orang di situ. Orangnya lagi pergi pelayanan. Saya juga heran banget tidak tanya siapa orangnya. Saya kenal akhirnya orangnya. Itu teman saya ini gede sekali badannya. Gede hitam. Perutnya gede banget. Gede banget, saudara. Kalau Anda ingin mau sesak nafas, biarkan dia duduk di atasmu. Anda 2 menit lah menurut saya, lalu Anda pulang entah kemana. Gede banget, hitam gede. Nah, kemudian saya khotbah, saya pelayanan. Pada waktu saya baliknya malam banget karena saya di luar kota jatah saya. Beliau ini sudah masuk kamar dan sudah tidur. Saudara bayangin ya, dia tidurnya itu aneh banget. Mungkin saking gede badannya, dia nggak pakai kaos atau apa. Dia buka aja bajunya gitu. Terus dia nggak pakai celana pendek seperti orang lain, dia pakai sarung. Kayak orang di Jawa gitu kan, pakai sarung begitu, dia buka badannya begitu. Saudara bayangin kira-kira hampir 1:30 pagi atau malam ya. Saya masuk kamar, zaman itu kan nggak ada kunci yang elektronik, semua kunci biasa. Saya buka prek-prek begitu, saya masuk, kamarnya gelap. Rupanya dia dengar ada orang buka kunci kamarnya, dia kebangun. Dia kebangun, mungkin dia mau nyambut saya, atau dia pikir ada perampok, nggak tahu. Dia berdiri di dekat ranjangnya, dan kamar hotelnya itu kecil, saudara. Jadi ketika saya buka begini, saya belum sempat nyalain lampu. Saya lihat di ujung itu, orang gede, hitam, dalam kegelapan, dengan pakaian aneh. Kalau Anda berpikirkan itu rohnya orang Ambon. Saya masuk, saya kaget, saudara. Mau saya tengking loh. Dia bilang, aku ini, katanya. Saya berkata, ternyata rumit, saudara, teman sekamar. Saya nyalain lampu, gede banget, hitam, perutnya gede, pakai sarung, terbuka begini. Zaman dulu homo belum terlalu populer, saudara. Jadi orang nggak berpikir begitu. Zaman sekarang sudah kabur, saudara. Nah dia ngerti, ini bagusnya ya, orang ini ya, dia tidak rendah diri dengan keadaannya. Ada banyak orang ya, sebetulnya nggak jelek-jelek amat loh. Wong amat aja tidak terlalu jelek, saudara ya. Tapi bisa begitu rendah diri dengan dirinya. Aneh. Suruh rendah hati nggak mau, tapi rendah dirinya luar biasa. Rendah diri itu sebetulnya ya, ujungnya itu kesombongan, saudara.
Tapi ini orang oke banget. Dia ngerti lah saya ngobrol dengan dia. Kemudian beliau ini ngomong begini. Dia bilang, kamu kan ngerti, dia bilang. Orang kayak saya begini. Dia ngomong gini. Kamu harus tahu satu hal. Urapan itu membuat kita kelihatan lebih baik daripada aslinya. Urapan yang membungkus seseorang. Itu menciptakan sebuah daya tarik. Sebuah magnet tersendiri. Memang itu sebetulnya kan karena Tuhan. Ya toh? Karena Tuhan melingkupi kita. Magnetnya itu siapa? Ya Tuhan. Tapi orang nggak lihat Tuhannya kan? Yang dilihat siapa? Orang yang dibungkus dengan urapan. Ngerti saudara ya? Ini saya ngomong sisi lain dari yang namanya pengurapan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang urapan bisa membuat orang itu jauh lebih pinter dari IQ-nya yang sebenarnya. Dia bisa begitu lebih berani daripada nyalinya yang sebenarnya. Dia bisa kelihatan lebih cakep dari kejelekan yang sebenarnya menempel di hidupnya. Itu dia ngomong terus terang, dia ngomong, dan itu pelajaran yang menarik sekali. Dia berkata, kamu harus ngerti satu hal. Urapan itu menghasilkan daya tarik yang luar biasa. Lalu kemudian dia berkata begini, kamu ngerti nggak? Orang gede, jelek, hitam kayak aku begini, gendutnya luar biasa, yang naksir banyak. Ini orang kan oke kan saudara? Dia ngerti siapa dirinya dan dia tenang. Dia bilang, gua laku kok. Nah, tapi dia berkata, aku sudah punya istri, jadi nggak boleh. Jadi dia berkata begini, tapi itu orang bisa gila katanya. Kenapa mereka bisa naksir aku? Bukan karena aku ini ganteng, enggak. Gantengnya di mana, wong? Perutnya dan pantatnya di mana nggak jelas. Dia berkata, loh, dia ngomong sendiri loh. Dia ngomong sendiri, saya nggak maki-maki orangnya. Dia cerita kok, ini perut atau ini pantat nggak jelas. Sama ukurannya. Jadi wajahnya bisa sana sini tergantung saudara. Tapi toh orang, terutama perempuan-perempuan itu bisa tertarik sama aku. Kan aneh. Dan dia berkata, itu karena sebuah pengurapan. Karena begitu orang itu diurapi Tuhan, itu selubungnya itu yang luar biasa. Bukan orangnya, selubungnya. Dan sebetulnya orang itu terpikat dengan selubungnya. Nah, orang yang diselubungi dengan seperti itu, kalau hatimu tidak beres, saudara akan manfaatkan ketertarikan orang itu dan Anda tempelkan ke siapa? Dirimu sendiri. Ya kan? Saudara kok pakai batik semua ya? Loh, kalau mau begini ngomong-ngomong jadi kembaran dong saudara. Ini Pekalongan toh? Saya juga punya. Alright. Saya nggak diberitahu sih ada batik D hari ini. Well, oke juga lah. Menurut saya nggak ada yang jelek. Nah, terusin lagi. Jadi dia berkata, saya ngerenungin saudara. Alkitab berkata, dan dia menjadi manusia yang lain. Loh, kenyataannya, Saulnya kan sama. Tapi di awal Samuel berkata, kamu akan kepenuhan. Dan waktu kamu kepenuhan, kamu akan menjadi manusia yang lain. Urapan itu punya magnet. Kalau saudara diurapi jadi penginjil, begitu Anda bicara, yang datang itu orang-orang berdosa. Oh ya, Billy Graham itu ditakuti banyak orang. Saya dengar tahun sekian itu pernah mau ke Indonesia, tapi karena pemerintah pada waktu itu berkata boleh, tapi tidak boleh altar call. Dia nggak mau. Dia itu kalau sudah altar call, padahal saya itu sering dengar dia loh di TV. Dari rekaman yang kuno yang lama itu. Sebenarnya biasa kok. Khotbah sambil baca begini kok.
Tapi setiap kali dia berkata, come, itu orang yang ditarik datang, saudara. Orang bisa sadar ketemplak dosanya, datang kayak ditarik. Yang membuat dia beda dengan yang lain, itu urapannya. Nangkap saudara ya. Kalau Anda diurapi seperti Benny Hinn, ada healing misalnya. Dan dia konsisten di healing. Beliau pernah menggembalakan gereja di Orlando, namanya OCC, Orlando Christian Center. Saya berkali-kali ke gereja dia, tahun 90-an awal. Terus kemudian dia berhenti. Dan gereja diserahkan ke orang lain, seperti dijual. Di Amerika biasa begitu. Di kita dikutuki orang di Amerika itu biasa. So, budaya berbeda ya, sudahlah. Kemudian dia pindah, dia punya rumah di California, tapi dia punya base pelayanan di Texas. Tapi dia konsisten dalam urusan healing. Terus tiap sebulan bisa berkali-kali dia buat healing bertahun-tahun. Dan orang seperti itu kalau dia bicara, dia datang. Anda akan ketemu rumah sakit kosong berjubel-jubel orang sakit datang ke sana. Supaya orang mengalami kesembuhan. Ada magnetnya. Ada kekuatannya. Ada orang seperti John Evans ini. Kalau dia datang, duit Anda akan berbondong-bondong berkata, bye-bye, ikut dia, saudara. Sebab ada magnetnya. Setiap orang itu punya pengurapan tertentu. Dan ketika itu menyelubungi orang itu, saudara tahu, itu ada magnetnya. Kalau kita mau jujur dengan diri kita, pada saat pengurapan turun dalam hidupmu, Anda bisa ngerti kok, betapa orang itu datang kepada saudara. Nah, ini berbahayanya luar biasa. Dan di sini kejatuhannya Lucifer. Beauty-nya, keindahannya sebegitu rupa. Mestinya karena dia orang atau pribadi yang paling dekat dengan Tuhan pada waktu itu. Tetapi dia menikmati penyembahan ke Tuhan sebegitu rupa. Dan ketertarikan yang lain ke dia begitu hebat. Dan dia berkata, aku ingin seperti Tuhan. Mengapa kita nanti harus belajar soal hati? Sebab pada akhir zaman ini, ada begitu banyak yang akan Tuhan urapi dengan dahsyat. Dan orang suka dengan pengurapan. Percayalah saudara. Orang suka. Orang yang anti Roh Kudus saja kalau nggak diurapi dia sedih kok. Ya terus ketika dia khotbah nggak ada orang dengerin, dia juga nangis kok. Walaupun dia berkata, oh ini karena kefasihanku. Sebetulnya semua pelayan Tuhan butuh pengurapan. Nggak mungkin tidaklah. Itu kelengkapan pokok sebetulnya. Kalau Anda jalan itu air buat bekal saudara. Itu hilang habis semuanya. Tetapi masalahnya adalah seberapa kita bisa handle itu. Seberapa. Saya satu hari ke supermarket. Di bagian depan itu lagi ada pameran mobil, saudara. Pameran mobil. Lalu kemudian saya lihat mobilnya. Merek tertentu, kelihatannya cukup lumayan ini. Tapi saya nggak tertarik sih. Saya lihat dalamnya, iseng aja lihat dalamnya. Terus kemudian di bagian luar ada harganya. Saya lihat harganya beberapa ratus juta rupiah. Kemudian Roh Kudus ngomong gini sama saya. Kalau dengan takaran iman yang kamu punya, kira-kira kamu butuh berapa bulan atau berapa tahun untuk bisa dapat mobil. Saudara tahu ada namanya the measure of faith, ukuran iman. Alkitab berkata. Kalau Anda nanti bergaul dengan Tuhan ya, saudara akan ngerti hal itu tuh real banget, saudara. Itu Anda bisa rasain itu real banget. Saya diam seperti saya cek di dalam saya ini. Ya ditimbang. Saya ngomong sama Tuhan ini. 3 bulan lah Tuhan, maksimal. Dapat kita. 3 bulan. Tapi, tak tambahin saudara. Tak tambahin. Sebab kalau saya bilang 3 bulan, Anda bisa berkata, saya punya iman. Saya bilang, tapi, aku gak mau.
Sebab aku hanya mau yang engkau mau. Aku nggak mau. Dan ini kan iman pemberian. Tidak akan aku gunakan semau-mau. Dan di situ Tuhan berkata, aku suka hati. Kemarin saya cerita hari Minggu. Saya diberitahukan, Pak, seminggu ini bayar ini. Semiliar, Pak. Normalnya orang, kalau Anda ditagih dalam 1 minggu 1 miliar, goyang. Tapi kalau engkau dididik Tuhan dari sejak muda, dan kadang-kadang Anda diajari ngerti sampai ada urap-urap duit Anda ngerti. Saudara tahu uang itu seperti punya nyawa. Alkitab berkata kalau Anda mengingini kekayaan, Anda amat-amati terbang. Gitu? Kayak burung kan? Jadi tanda petik bukannya dia punya roh. Wah, aku dikira sesat lagi. Itu seperti punya nyawa. Kalau Anda ngerti handle-nya, datang itu saudara. Sebab itu harus di-handle di sini, bukan di sini. Itu nggak bisa dipelajari pakai textbook. Anda harus ngalami dengan Tuhan. Anda bergaul dengan Tuhan. Sebab kalau tidak, Anda frustrasi. Nggak bisa. Oke? Jadi 6 bulan ini tidak segala-galanya. 6 bulan ini adalah awal. Anda ini kelas yang diberkati luar biasa. Pada waktu kita punya banyak hal yang kita buat dalam tahun ini. Saudara di situ. Kita ada hari baru, zaman baru, ada dedikasi Holy Stadium. Ada kelas yang ikut waktu pemancangan tiang pancang pertama. Ada kelas yang ikut waktu lihat atapnya naik. Ada kelas yang ikut waktu semuanya selesai. Alright. Nah, saya kembali ke sini. Nanti kita akan bicara lebih jauh tentang banyak hal pernik-pernik di dalam sini yang seringkali tidak bisa diungkapkan dengan gampang. Tapi itu kenyataan realita. Waktu saya diberitahu, Pak, 1, sekian miliar. Diam aja. Saya bilang, Tuhan, sekian. Kalau ini nggak goyang, saudara. Tak tinggal tidur. Amin. Nyatanya, kebayar semua. Tanpa utang. Kebayar. Dari mana, Pak? Saya nggak tahu. Dari pertama saya bilang, Tuhan, maafkan aku. Aku tidak bisa membantumu. Ini proyek terlalu gede. Tuhan yang harus bantu aku. Karena terlalu sering kita merasa jadi orang yang harus membantu Tuhan. Karena kita merasa lebih hebat, lebih pinter, lebih bisa tarik duit dibandingin Tuhan. Ya kan, saudara? Tanpa sadar. Sekarang balik kepada apa yang tadi kita. Saya baca ayat yang ke-6 lagi. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Ya, menurut saya Anda tidak bisa kerjakan hal yang dahsyat kecuali Anda itu manusia lain. Waktu kita buat, setiap kali kita buat acara itu, saudara, selalu banyak kesaksian aneh-aneh. Satu hari, ada tentara yang jaga. Kita kan tiap kali dibantu aparat. Dari kepolisian, dari gegana, dari segala macam lah. Termasuk dari, pihak tentara. Ada 2 orang tentara. Dia minta izin kepada panitia, berkata, boleh nggak Pak saya lihat ke dalam, masuk ke dalam. Mereka sopan banget, oke banget. Kemudian, oh ya Pak, mari saya antar. Jadi mereka berdua dibawa masuk ke ruang kebaktian. Persis saya lagi berdoa. Yang satu itu saya nggak tahu dia lihat apa. Dia ngomong sama panitia, Pak, itu yang bicara bukan orang itu bukan orang, itu bukan orang katanya. Loh itu pendeta saya, bukan, itu bukan orang katanya. Saya nginjak tanah loh saudara. Saya bukan orang yang lagi melayang. Atau kayak hantu Hongkong begini. Maaf loh saudara. Apa sih yang mereka lihat? Saya nggak tahu. Buat mereka itu beda. Satu hari nanti kalau Anda makin kuat terlibat, makin dalam pekerjaan Tuhan. Dan membiarkan roh Tuhan kerja makin kuat dalam hidupmu. Saudara akan ngerti yang saya maksudkan. Dan ribuan tahun yang lalu Samuel sudah ngomong. Kamu akan kepenuhan
Dan kamu akan menjadi manusia lain. Dan manusia lain itu hebatnya di mana? Ayat berikutnya. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu. Sebab Allah apa? Hebat gak nih? Engkau, you can do anything you want. My goodness. Apapun lakukan yang didapat oleh tanganmu. Sebab Tuhan menyertai. Enak gak saudara? Bahaya. Sebab di situ ya, kalau hatimu gak beres, saudara akan dengan cepat mencuri kemuliaan Tuhan. Ya. Dan barang yang engkau curi itu, saudara tidak tahan. Ini saya mau gambarkan dengan gambaran cerita silat aja ya. Supaya Anda ngerti. Gak usah silat lah. High-tech saja high-tech. Ada satu barang yang disimpan di tempat kristal yang bagus sekali. Dan ternyata barang itu dalamnya uranium nuklir. Ya, dengan teknologi, maka barang itu bisa keluar cahaya di dalamnya. Bagus sekali. Disimpan begitu rapat. Di sebuah tempat penyimpanan nuklir, reaktor nuklir. Setiap orang yang mendekat pun harus pakai pakaian yang komplit. Supaya tidak kena apa? Radiasi. Ada orang berkata begini. Kenapa disimpan di situ? Disimpan di lemari saya juga oke. Kenapa harus di situ? Harusnya di tempat tidurku juga tidak masalah. Ada yang berkata, kenapa di situ? Anak-anakku akan suka kalau bermain dengan benda itu. Lalu, Anda curi. Oke? Anda bawa pulang. Dibuat mainan. Dan tiba-tiba bocor. Atau Anda buka. Aku pengen ngerti ini apa dalamnya. Apa yang terjadi, saudara? Anda terkena radiasi. Mati ya akhirnya. Itu loh, waktu tabut Tuhan dikembalikan atau pulang sendiri sebetulnya. Dari tanah Filistin masuk ke tanah Israel. Di Bet-Semes. Orang-orang lihat itu dibuka kan. Pengen tahu isinya kan. Yang terjadi apa saudara? Ngerti nggak namanya mencuri kemuliaan Tuhan? Ngerti nggak yang namanya Alkitab berkata, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Itu milikku. Ngerti nggak akibat yang ditanggung oleh Lucifer ketika dia kepingin jadi Tuhan? Nah sekarang bayangkan, tiba-tiba pengurapan Tuhan turun, lalu orang itu menjadi manusia lain, dan dijelaskan, kalau itu terjadi, lakukan apa yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Bayangin. Ini orang saudara, kalau di sininya nih, di hatinya nggak beres saudara. Ini blessing, berkat, jadi kutuk dalam hidupnya. Ya? Berapa banyak orang begitu oke, nice, baik banget. Ketika dia di bawah. Tapi ketika pengurapan turun. Blessingnya turun. Semuanya turun. Apapun yang disentuh jadi. Kalau hatimu tidak beres, saudara. Goyang. Bagaimanapun saya beritahu saudara. Goyang. Lalu kau berkata, wow, aku hebat. Wow, ini luar biasa. Wow, ini fantastis. Saudara pasti akan tergoda untuk berkata, ini aku. Pelan, tapi pasti akan digiring setan begitu rupa. Di situ akan jadi kejatuhan yang mengerikan. Kalau sudah jatuh dan bisa bangun lagi, itu anugerah. Tapi berapa banyak orang yang tidak tahan bayar harganya ketika Anda kejungkel oleh karena Anda mencuri kemuliaan Tuhan. Waktu Anda mengambil kemuliaan Tuhan,
Tidak ada orang yang tahu. Memang sejujurnya saya berkata, seharusnya pengurapan yang sama yang diberi kesempatan untuk mendidik kita, ngajari hati kita. Untuk mengingatkan kita terus. Semua ini pemberian. Semua ini anugerah. Kita cuman kabel. Yang kemarin saya katakan itu, saudara. Kita bukan sumber powernya, gensetnya. Bukan. Cuma kabelnya. Dan kabel tidak pernah bisa bangga sebetulnya. Bahwa dia punya segala-galanya. Tapi kalau itu membuat kita lupa. Kabelnya lupa. Dan tiba-tiba itu akan membuat dia terputus dari sumber kekuatan yang luar biasa. Saya menjumpai sejujurnya, saudara. Ngurusi hati ini susahnya luar biasa. Alkitab berkata betapa menipunya hati. Dan siapa yang ditipu? Diri kita sendiri. Karena di luar orang bisa berkata, iya Pak, siapa, pasti saya kerjakan Pak. Dengan senang hati. Begitu berpaling, sudah lain lagi. Nah kalau kita hidup terus seperti itu, hatimu sudah cemar dan hatimu rusak. Kenapa hari ini kita bicara soal hati? Karena saya tahu akhir zaman ini, Roh Tuhan sedang kerja gila-gilaan. Saya ingin saudara melakukan yang Tuhan mau dan menerima yang Tuhan beri dengan tidak usah hangus oleh karena berkat Tuhan. Karena terlalu banyak orang yang kemudian bergeser hatinya. Dan tiba-tiba sudah melakukan apa yang Tuhan tidak suka. Oke, teruskan lagi, kita akan lihat. Ayat yang ke-8. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku. Dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Sekarang saya mau tanya saudara, kalau Anda diberitahu begini, dalam 3 hari, misalnya ini saya ngomong, saudara tunggu ya, dalam 3 hari, misalnya, Morris Sirolo akan datang, dan menumpangi tangan Anda satu persatu. Oke? Yang saudara tunggu itu Morris Serulonya atau 3 harinya. Ayo. Misalnya ini kan hari Senin ya. Saya bilang 3 hari lagi Morris Serulo akan datang menumpangi tangan saudara satu persatu. Loh saya ngomong gini tuh karena yang akan datang 3 hari lagi itu lebih hebat dari Morris Sirolo. Tapi saya beri contoh Morris Sirolo. Ya. 3 hari lagi, Morris Sirolo akan datang menumpangi tangan Anda satu persatu. Kalau Anda dengar begitu, yang engkau tangkap itu, yang engkau nantikan, ini kan Senin. Berarti 3 hari lagi, hari apa? Jangan 3 hari lagi, kurang rohani ya. Pada hari yang ketiga, pada hari yang ketiga, supaya lebih rohani dong ya. Pada hari yang ketiga, berarti hari apa? Rabu ya. Senin kan hari pertama, hari kedua. Pada hari yang ketiga, Rabu, Anda akan dilayani oleh Morris Sirolo, dan beliau akan mengurapi saudara satu persatu. Okay? Begitu saudara masuk kamar nanti, Anda berdoa, Anda terbayang perkataan saya, saudara menunggu Rebo atau Morris Sirolo? Siapa yang berkata Rabu, angkat tangan. Siapa yang berkata Morris Sirolo, angkat tangan. Siapa yang kedua-duanya, angkat tangan. Beberapa berkata, ya kalau ada dua-duanya saya mau. Oke? Sekarang dengerin saya baik-baik. Ini pelajaran penting buat saudara. Tuhan, kalau ngomong waktu, ini saya ngomong terus terang, supaya Anda tidak kecewa. Tuhan kalau sudah bicara waktu dengan kita, hatimu itu harus fleksibel. Kenapa?
Buat Tuhan 1 hari sama dengan, tapi 1000 tahun sama dengan 1 hari. Jadi timing. Ini sebuah ketidakadilan, silakan. Buat kita, kalau kita ke Tuhan, waktunya harus pas. Tuhan kalau sama kita, suka-suka dia. Ini serius. Saya tidak ngajari Anda sesat. Sebab nanti Anda lihat. Samuel ngomong ke Saul, 7 hari, aku datang. Saya mau tanya, Samuel datang nggak? Datang nggak Samuel? Ayo, datang nggak? Loh, saya tanya datang apa enggak? Datang nggak? Saya bilang datang, angkat tangan. Saya bilang nggak datang, angkat tangan. Ayo datang apa tidak? Datang kan? Tapi salah. Yang salah siapa kemudian? Kalau Saul diam, dia nggak salah. Kalau Saul bertindak, dia salah. Sebetulnya Anda perhatikan baik-baik. Ini masalah, saudara. Tergantung dari sikap hatimu. Anda memposisikan diri sebagai apa? Kalau engkau itu punya hati hamba, janji yang diberikan itu meleset, ditunggu tidak datang, Anda tidak punya hak tetap berkata, kalau gitu, kalau dia salah, aku begini dong. Karena keadaan, karena kebutuhan. Masalahnya itu lagi-lagi mana? Di sini. Ya. Dan kadang-kadang itu dipakai Tuhan sebagai ujian buat hati kita. Banyak orang ikut Tuhan berkata gini, jikalau engkau begini, aku akan begini. Jikalau engkau begini, selalu memberikan syarat. Tapi seandainya tidak, sikap Sadrah, Mesah, Abednego itu berbeda, saudara. Ngerti? Orang yang tidak punya hati hamba, nuntutnya luar biasa. Tapi kalau kita sadar kita ini hamba, tetap itu berbeda. Kenapa? Anda mesti ngerti soal hati. Karena kaitannya itu panjang sekali. Baca lagi terusnya. Ayat yang ke-9. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka apa yang terjadi? Allah mengubah hatinya untuk menjadi manusia lain, butuh hatimu juga jadi lain. Kalau hati kita sama dan kita diubah jadi manusia lain, konflik itu mengerikan. Bagaimana seekor singa diubah jadi domba, tapi watak tabiat hatinya singa. Itu tiba-tiba muncul domba yang suka gigit temannya, saudara. Tidak suka makan rumput. Sampai temannya jijik semua berkata, ih jijik banget. Kita digigitin katanya. Tapi gak punya taring kan, jadi dia mencoba gigitin teman-temannya. Sebab dalamnya masih ganas kayak singa. Luarnya domba, mengerikan banget. Gimana kalau saya berkata singa jadi kucing? Dia tetap punya taring. Anda berkata, lucu ya kucingnya. Jilati. Ayo. Ini loh kondisinya. Di awal nih, Tuhan ngomong nih, kamu akan jadi manusia lain. Biasanya kita berkata, amin. Tapi ketika Saulnya pergi, Tuhan langsung berkata, tidak bisa begini. Aku harus buat sesuatu. Tapi kalau Anda perhatikan, ternyata itu pun tidak tahan lama. Sebab orang ini memang seperti dianugerahi. Tapi dalamnya tidak pernah terbentuk. Itu bedanya. Tiba-tiba, buk, jadi raja. Karena dari awal bukan pilihan Tuhan pertama. Tuhan lagi nyiapin anak kecil itu. Si Daud itu. Tiba-tiba mereka tidak tahan. Sekarang minta raja. Gak ada waktu. Saudara pernah ngerti gak? Kalau Anda ini jualan kue,
Ya, ada orang berkata, saya pagi ini perlu kue. Pak, ini lagi dimasak, belum jadi, ini lagi di oven. Tapi saya mau sekarang. Yaudah ini deh. Ini buatan kemarin. Anda tahu rasanya beda? Senin lalu, kita ada acara di gereja. Kita ngumpul-ngumpul. Teman-teman saya baik, dicariin makanan di Holy Cafe. Saya bilang, gue lapar nih. Saya bilang, dikasihin makanan, resoles atau apa. Saya makan tuh kecut, saudara. Saya bilang, kok begini? Iya Pak, yang jual juga berkata, nggak tanggung loh ya, karena ini produk kemarin nggak laku katanya begitu. Yang lain nggak ada katanya. Yang jual nggak salah, kalau orang tetap beli nggak nanggung loh ya. Saking teman saya ngerti penderitanya lapar, pengen beliin, barang tak bergaransi ini dibawa masuk juga. Kenapa Saul begitu gampang kelak berubah? Bagaimanapun tidak ada pembentukannya. Selalu kan pergumulan dan pergulatan ini dua teori orang itu konflik ini. Pemimpin itu dilahirkan atau dibentuk? Ayo. Pemimpin itu dilahirkan atau dibentuk? Pemimpin itu bakat atau buatan? Ayo. Siapa berkata itu buatan? Angkat tangan. Saya mau tanya, siapa yang didik Pak Karno jadi pemimpin? Ngawur Pak Karno dididik Soeharto. Menurut saya, Pangeran Diponegoro dididik oleh Menteri Perdagangan. Ya janganlah, kan Pak Harto lebih muda dari Pak Karno. Balik namanya. Siapa yang didik Hitler jadi pemimpin? Dirinya? Kehidupan? Berapa banyak orang yang nasibnya sama dengan Hitler? Banyak kan? Berapa yang jadi seperti Hitler? Jadi pemimpin itu dilahirkan atau dijadikan? Kalau begitu, pelajaran leadership nggak butuh. Ayo. Saya beritahu ya, Anda jawab juga percuma. Wong berabad-abad ini debatnya seru banget gitu. Jadi kita tambahi 2 menit juga tidak akan menyelesaikan masalah. Cuma satu yang saya mau ngomong buat saudara. Bagaimanapun, kalau Tuhan tidak menempa kita, mutu dalamnya itu nggak pernah jelas, saudara. Antara yang Anda bisa berkata, saya punya copyright. Atau Anda copy right away, made in China itu. Beda kan? Karena dalamnya tidak pernah jelas. Sebab China hanya jiplak. Yang lain itu meneliti bertahun-tahun. Jiplakan tetap tidak punya kedalaman. Dan tetap berbeda. Ngerti saudara? Nanti kita akan pelajari ini. Apa yang membuat hatinya itu makin lama makin rusak, makin rusak, makin rusak. Sebab sebagai pemimpin, sebagai hamba Tuhan, mau tidak mau Anda akan berurusan dengan banyak hal seperti ini. Dan Saul merupakan tokoh yang kita bisa pelajari luar biasa. Nah kita berkata ketika dia berpaling, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Hatinya diubah karena hatinya itu jadi baru, lain karena diubah Tuhan. Tapi bukan karena sebuah proses yang dia lewati. Semua yang dipercepat, tetap beda rasanya. Ada saatnya Tuhan buat percepatan, karena tidak ada waktu lagi. Tapi kalau percepatannya dipaksakan karena kemauan manusia, jaminannya tidak ada. Teruskan, kita selesaikan. Ayat 9, sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu
melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Lalu seorang dari tempat itu menjawab, siapakah bapak mereka? Itulah sebabnya menjadi peribahasa, apa Saul juga termasuk golongan nabi. Saudara sekalian, saya berharap kita disiapkan Tuhan. Bukan hanya dijadikan sebagai manusia lain, tapi hati kita diubah menjadi lain. Amen. Mari berdiri.